Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini bersama Miss Rizka kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran pertama dan kedua. Jadi anak-anak silahkan siapkan buku modul dan alat tulisnya. Lalu buka halaman 16. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat mengidentifikasi arah gerak dengan benar. Yang kedua, supaya siswa dapat menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Yang ketiga, supaya siswa dapat memahami aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Dan yang terakhir, supaya siswa dapat menyebutkan tata tertib di sekolah dengan benar. Oke. Pada halaman 16 di sini ada pembelajaran pertama yaitu muatan SBDP, mengidentifikasi arah gerakan. Nih, lihat di sini ada gambar kucing. Lucu ya, kucingnya loncat-loncat. Gerakannya lucu. Nah, anak-anak, sebenarnya kita dapat menirukan gerakan hewan. Gerakan meniru hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Nah, gerak meniru hewan itu misalnya gerak hewan mematuk, gerak hewan melompat, gerak hewan berlari, dan gerak hewan terbang. Nah, anak-anak semua, biasanya kalau yang mematuk itu gerakan ayam ya, gerak ayam mematuk. Kalau kelinci itu biasanya melompat. Yang berlari itu bisa kuda, bisa anjing, kucing berlari ya. Terbang yaitu gerakan apa? Gerakan hewan burung. Nah, kita bisa campurkan gerakan-gerakan dari hewan ini menjadi suatu tarian yang indah. Tuh, jika kita padukan gerakannya. Ayo, kita menirukan gerak hewan berikut ini, dimulai dari gerak kepala. Nah, gerak kepala yang pertama itu meniru burung mematuk. Kepala kita menghadap ke bawah, ya. Gerak yang kedua meniru ayam makan. Gerak yang kedua ini, kepala kita menghadap ke bawah, lalu kita dorong dan tarik kepalanya ya, kepalanya saja. Selanjutnya ada gerak kaki. Di sini ada 3 gerak kaki. Yang pertama, meniru kucing berlari. Gerak yang kedua, meniru bebek berjalan. Yang ketiga, meniru kelinci meloncat, ya. Selanjutnya ada gerakan tangan. Gerakan tangan yang pertama itu meniru ayam mengepakkan sayap. Oke, yang kedua meniru kupu-kupu terbang. Yang ketiga meniru burung terbang. Nah, anak-anak bisa sembari membaca, bisa juga menirukan langsung gerakannya ya. Nah, di bawahnya itu di halaman 17 ada tugas. Silahkan anak-anak kerjakan langsung pada buku modul. Kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, bagian tubuh mana saja yang digunakan untuk melakukan gerak pada gambar di bawah ini? Oke, untuk melakukan gerak gambar ini itu segerakannya seperti kelinci melompat. Jadi, tubuh mana saja yang ikut bergerak? Silahkan jawab di sini ya. Yang nomor 2, sebutkan gerakan menggunakan tangan yang kamu ketahui. Nah, tadi yang seperti Miss Rizka sudah jelaskan ada 3.
Ya, gerakan tangan apa saja itu? Silahkan sebutkan dan jawab di sini. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika, yaitu jenis timbangan dan fungsinya. Yang pertama ini adalah timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Misalnya, mama atau neneknya itu ingin membuat kue di rumah. Nah, ini adalah timbangan untuk menakar bahan-bahan kue, ya. Selanjutnya, anak-anak pasti sering melihat timbangan ini. Nah, ini namanya timbangan pasar. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Selanjutnya, ini namanya timbangan digital. Nah, anak-anak, timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nah, nilai pengukuran yang dihasilkan dari timbangan ini itu lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar yang tadi. Kalau timbangan pasar yang ini itu mengukur beratnya melalui anak timbangan seperti ini, ya. Sedangkan jika timbangan digital ini hasil timbangannya sudah tertera di sini. Jadi hasilnya akan lebih akurat atau lebih teliti. Timbangan digital ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Selanjutnya di sini ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk itu memiliki bentuk yang terpisah antara tempat timbangan dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg ya. Nah, selanjutnya di halaman 19. Nah, anak-anak mempunyai soal di sana. Mari kita bahas bersama-sama ini ya. Yang pertama, nenek ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah timbangan apa tadi? Ya, timbangan kue. Nomor 2. Paman membeli 6 kg daging ayam di pasar. Timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah biasanya timbangan yang ada di pasar itu timbangan apa? Timbangan pasar, benar. Nomor 3. Ayah membeli 1 karung beras di pasar. 1 karung beras beratnya 200 kg. Berat ya. Timbangan yang digunakan adalah timbangan duduk. Yang terakhir, nomor 4. Bibi berbelanja 3 kg sayur kol di swalayan. Ayo, di swalayan ya. Timbangan yang biasa digunakan adalah apa? Timbangan digital. Oke, anak-anak di rumah bisa salin jawabannya pada buku modul ya. Selanjutnya, kita beralih pada muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan huruf kapital.
Nah, sebelumnya Miss Wulan dan Miss Rizka sudah menjelaskan huruf kapital. Jadi, huruf kapital itu digunakan pada kata-kata tertentu ya. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya yaitu yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya seperti kalimat sapi memakan tanaman rumput. Nah, kata sapi, S-nya ini merupakan huruf kapital ya, karena berada di awal kalimat. Nomor 2, kata pada judul teks. Oke, judul itu menggunakan huruf kapital. Contohnya, Daur Hidup Kupu-kupu. Nah, Daur Hidup Kupu-kupu ini sebuah judul ya. Jadi, kalau judul itu semua menggunakan huruf kapital di awal katanya. Yang ketiga, nama orang. Contohnya, Dedi, Made, Komang, Lani, atau siapapun nama orang itu pasti menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, nama bulan dan hari. Contohnya, Januari, Februari, Senin, Kamis. Nah, setiap nama bulan itu menggunakan huruf kapital. Begitu juga nama hari, ya. Mari kita latihan ya, anak-anak. Di sini ada sebuah paragraf. Jadi anak-anak tolong tuliskan kembali teks di atas menggunakan huruf kapital yang tepat. Ya, tadi sudah Miss Rizka jelaskan yang mana-mana saja menggunakan huruf kapital. Sekarang anak-anak salin teks yang ada di sini pada kolom yang sudah disediakan. Ingat, perhatikan huruf kapitalnya. Ya, jangan sampai salah. Selanjutnya, kita beralih ke muatan PPKN, yaitu tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak, kemarin Miss Wulan sudah menjelaskan mengenai aturan yang ada di sekolah. Sekarang Miss Rizka akan menjelaskan kembali tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah, yaitu yang pertama, anak-anak tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, saat anak-anak berpapasan dengan guru atau miss dan misternya, anak-anak harus menyapa gurunya saat berpapasan. Yang ketiga, anak-anak harus tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Jadi tidak boleh ribut ya, tidak boleh mengobrol dengan teman di sampingnya. Yang keempat, harus berpakaian yang rapi. Yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, jadi kalau anak-anak ikut dalam piket itu sama artinya dengan anak-anak ikut menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Oke, ini tugasnya muatan PPKN, yaitu berilah tanda centang pada aturan yang ada di sekolahmu. Yang pertama, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Pernah nggak anak-anak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin? Silahkan centang atau tidak. Yang kedua, menggunting kuku secara rutin. Apakah menggunting kuku secara rutin itu merupakan aturan di sekolah? Centang atau tidak. Selanjutnya, menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Bagaimana? Silahkan dicentang atau tidak. Yang keempat, bagi laki-laki rambut harus pendek dan rapi. Yang terakhir, tidak membeli jajanan di luar sekolah. Yang manakah aturan yang ada di sekolahmu? Silahkan dicetak. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran 1 dan 2 dari Miss Rizka. Anak-anak silahkan kerjakan tugasnya. Jika ada yang kebingungan, silahkan tanyakan Miss Rizka dan Miss Wulan. Oke anak-anak semua, Miss Rizka cukupkan video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye anak-anak, semangat belajar. Tuhan memberkati kalian semua.
Amin.